Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Nah, kita masih membahas lanjutan dari RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk sasarannya yang pertama, terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan. Target yang kedua yaitu meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan indikator persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial, diantaranya proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dengan target di tahun 2024 yaitu 98%. Selanjutnya proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah dengan target di tahun 2024 yaitu 80%. Kemudian indikator cakupan penerimaan bantuan sosial non-tunai dan subsidi tepat sasaran meliputi bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan dengan target 10 juta per kakak. Selanjutnya bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta per kakak. Kemudian bantuan LPG 3 kg, bantuan listrik. Indikator selanjutnya yaitu cakupan penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah dengan targetnya 112,9 juta penduduk. Nah, selanjutnya indikator persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas dengan target di tahun 2024 yaitu 94%. Target yang ketiga yaitu terpenuhinya layanan dasar. Dengan indikator yang pertama angka kematian ibu, target di tahun 2024 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi targetnya 16 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian indikator selanjutnya angka prevalensi kontrasepsi modern dengan target 63,4%. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi target 7,4%. Angka kelahiran remaja umur 15 sampai 19 tahun dengan target 18%. Selanjutnya prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita dengan target 14%. Indikator selanjutnya yaitu prevalensi wasting kurus dan sangat kurus pada balita, target 7%. Indikator insiden HIV target 0,18 per 1000 pendudukan yang tidak terinfeksi HIV. Nah, selanjutnya insiden tuberkulosis dengan target 190 per 100.000 penduduk. Eliminasi malaria dalam kabupaten atau kota target 405. Presentase merokok penduduk usia 10-18 tahun target 8,7%. Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari 18 tahun target 21,8%. Selanjutnya persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan targetnya 90%. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi dengan target 100%. Persentase rumah sakit terakreditasi yaitu targetnya 100%. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar target 83%. Persentase puskesmas tanpa dokter target 0%. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial target 96%. Persentase obat memenuhi syarat targetnya yaitu 92,3%. Arah kebijakan dan strategi. Yang pertama, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan yang mencakup perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh
penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia, meningkatkan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat, mengembangkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor dan keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah. Selanjutnya, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting mencakup pelibatan berbagai sektor pemerintah dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi, dan pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya, percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus. Selanjutnya, integrasi sistem administrasi kependudukan mencakup peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang mencakup penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor dan pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengembangan statistik hayati yang mencakup penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor, dan penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mencakup penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga. Arah kebijakan yang kedua yaitu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan jaminan sosial, mencakup pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan atau unemployment benefit, perawatan jangka panjang berbasis kontribusi, dan program rehabilitas kerja. Selanjutnya, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial. Peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan atau supply side dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active purchasing, termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme cost sharing, penguatan health technology assessment atau HTA, Dewan Pertimbangan Klinis dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah, terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan, dan pemanfaatan data pelayanan BPJS Kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan, dan penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata kelola hubungan antara lembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, dan integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN Ketenagakerjaan. Kemudian penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran,
mencakup integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan melalui program sembako yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi seperti listrik dan LPG ke dalam satu kartu. Integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan. Peningkatan sinergi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya. Perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang menyediakan berbagai pilihan saluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital, didukung dengan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pengembangan variasi bantuan pangan tidak hanya terbatas beras dan telur, tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayur, daging, ikan, dan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, anak usia di bawah 2 tahun, dan perbaikan gizi anak usia sekolah dari keluarga penerima bantuan sosial serta memastikan bantuan tidak dipergunakan untuk konsumsi rokok. Penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitas pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 dan peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan. Selanjutnya, perlindungan sosial adaptif mencakup pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam, pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam. Selanjutnya, melalui peningkatan kesejahteraan sosial mencakup pengembangan sistem perawatan jangka panjang atau long term care terintegrasi dan holistik, penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak lanjut usia dan penyandang disabilitas, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, implementasi rencana induk penyandang disabilitas atau RIPD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjut usiaan, pemberdayaan kelanjut usiaan bagi lanjut usia, pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia, dan penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS, serta korban penyalahgunaan nafsa. Kemudian melalui penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu mencakup penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, terutama standar kompetensi dan mekanisme insentif, perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, peningkatan pengetahuan pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan, dan gizi, serta pengelolaan keuangan bagi keluarga, dan penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, dan rujukan layanan terpadu. Nah, ini arah kebijakan dan strategi yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare
dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan reproduksi, mencakup peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta, dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif, didukung jaminan pembiayaan. Peningkatan kompetisi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana, perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap termasuk vaksin untuk pneumonia, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil, kemudian perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi atau KESPRO sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh kesehatan bersumber daya masyarakat dan peningkatan KB pasca persalinan, dan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Nah, selanjutnya melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup penguatan komitmen kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat, pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, peningkatan intervensi yang bersifat life-saving dengan didukung bukti atau evidence-based policy termasuk fortifikasi pangan, penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan atau food-based approach, penguatan sistem surveillance gizi, peningkatan dan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat dan respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Selanjutnya, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging disease, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan seperti kusta, filariasis, sistosomiasis, gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveillance real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera, pengendalian resisten antimikroba, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit, dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian melalui pemberdayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, mencakup pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten atau kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah atau UKS, dan lingkungan kerja sehat.
Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruangan terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat dan penurunan polusi udara. Kemudian regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat, termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non-kesehatan. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak, promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat, dan peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Selanjutnya melalui penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan, optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, revitalisasi posyandu, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu seperti kepulauan, termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan, pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia, penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online, perluasan pelayanan kesehatan bergerak atau flying and sailing healthcare, dan gugus pulau, pengembangan dan peningkatan kualitas rumah sakit khusus, dan penyediaan pengelolaan limbah medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selanjutnya, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan. Afirmasi pendidikan seperti beasiswa dan tugas belajar, tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK, dan daerah kurang diminati. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme retribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan, perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas, penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar, dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk, penguatan sistem logistik farmasi atau real-time berbasis elektronik, peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional, pengembangan obat, produk biologi, reagen dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences, dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri. Selanjutnya, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan beresiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan, peningkatan riset percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan, peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perluasan penyediaan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Selanjutnya, penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry, penguatan data rutin, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat dan kerjasama pemerintah dan swasta, peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas, inovasi, intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Untuk materi RPJMN yang terbaru cukup sekian dulu. Teman-teman silahkan pelajari, diambil garis besarnya saja, terutama yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, untuk tahun 2019 SKB yang keluar tentang RPJM itu tentang visi misi presiden, kemudian sasaran, indikator, dan target RPJMN, arahan presiden, agenda pembangunan, arahan kebijakan dan strategi juga ada yang keluar di tahun kemarin.